Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga lidah. Kenapa itu saya ambil? Karena lidah ini kalau tidak dikontrol bisa menyebabkan kita ini celaka. Baik buruknya seseorang itu kadang dinilai dari mana dia bisa menjaga lidahnya. Itulah sebabnya dahulu ada satu ungkapan yang menyebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu bergantung daripada bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Nah, termasuk salah satu cara untuk mengukur dan menilai kesempurnaan iman seseorang itu adalah dengan melihat kata-kata yang selalu dia ucapkan. Jika kata-kata yang diucapkannya itu selalu mengandung kebaikan, penuh hikmah, membawa kemaslahatan untuk orang banyak, maka itu pertanda bahwa keimanan orang itu baik. Demikian juga sebaliknya, jika yang diucapkannya itu selalu mengandung kebencian, ucapannya selalu berburuk sangka kepada orang lain, ucapannya itu meresahkan dan menyakiti orang lain, itu merupakan pertanda bahwa iman seseorang itu lemah. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyampaikan, iman seseorang hamba itu tidak akan istiqomah hingga hatinya istiqomah, dan hatinya seseorang tidak akan istiqomah hingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, dia tidak akan masuk surga. Demikianlah pesan Rasulullah Muhammad SAW agar kita selalu menjaga lisan-lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa suatu ketika seorang sahabat Mu'ad bin Jabal berjalan-jalan di pagi hari bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan bersama Rasul itu tidak ia sia-siakan untuk menambah wawasan pengetahuan. Maka dari itu beliau meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW mengenai jalan keselamatan menuju surga dan jauh dari neraka. Maka ketika mendapatkan pertanyaan begitu dari sahabatnya, Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu telah menanyakan kepadaku tentang sesuatu yang sangat agung. Sungguh sedikit orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bertanya tentang hal itu." Lalu beliau melanjutkan, amal itu adalah
kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan apapun. Lalu kamu dirikan sholat, kemudian bayarkan zakatmu, dan berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, mau nggak kalau kamu aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Rupanya sebelum Mu'ad itu sempat bereaksi, Rasulullah sudah memberikan jawabannya. Mu'ad, puasa itu adalah perisai. Sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Serta sholat seseorang pada kesunyian malam, sholat qiyamul lail. Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah menanyakan lagi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, mau nggak kamu aku beritahukan tentang penghulu segala sesuatu, tiang segala sesuatu, dan puncak segala sesuatu? Mu'ad bin Jabal dengan senang hati menyatakan, tentu saja wahai Rasulullah, saya mau sekali mendengarkannya. Kemudian Rasulullah bersabda, pokok segala sesuatu urusan itu adalah Islam. Pilarnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Nah, untuk kesekian kalinya beliau bertanya lagi kepada Mu'ad, Mu'ad, mau nggak kamu aku beritahukan lagi kepadamu raja dari seluruh semuanya itu? Dengan senang hati, wahai Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, sambil memegang mulut Mu'ad bin Jabal, jagalah mulutmu, jagalah mulut. Jadi Nabi menasehati Mu'ad bin Jabal untuk menjaga mulut, menjaga lisan. Ya. Wahai Nabi, Mu'ad bin Jabal lalu bertanya, apakah kami akan disiksa karena kata-kata yang kami ucapkan? Nabi lalu menjawab, ibumu merasa kehilangan kamu. Maksudnya, celakalah kamu wahai Mu'ad. Tidakkah manusia dijebloskan ke dalam neraka dengan diseret di atas wajah atau dahinya, melainkan disebabkan oleh kata-kata yang diucapkan melalui mulut mereka. Nah, inilah, ya, saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dimuliakan Allah,
pesan Rasul kepada kita lebih-lebih di bulan Ramadan saat kita menunaikan ibadah puasa ini adalah jaga lisanmu, jangan mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain, sebab lidah ini lebih tajam daripada pedang. Kalau kita luka karena goresan pedang, bisa kita obati, beberapa hari kemudian bisa sembuh. Tapi kalau lisan ini mengucapkan sesuatu yang menjadikan sakit hati kita, maka sulit sekali menyembuhkannya. Tidak ada jalan lain kecuali meminta maaf kepada yang kita sakiti. Itulah mengenai wasiat Rasul kepada kita. Maka dari itu kita jaga lisan kita, jaga mulut kita, untuk tidak sembarangan mengucapkan sesuatu. Mari kita gunakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain yang menyakiti. Semoga dengan itu Allah menyelamatkan kehidupan kita di din wa dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.